Topuria memenangkan gelar featherweight pada bulan Februari lalu dengan kemenangan KO atas Alexander Volkanovski. Petarung Georgia Spanyol itu masih belum memiliki rencana untuk mempertahankan gelarnya meskipun Max Holloway adalah penantang nomor 1. Namun Topuria mengatakan Holloway mungkin tidak tersedia, sehingga dia tidak yakin siapa yang akan dilawannya. Itu bukan karena mereka meneleponku untuk mengatakan bahwa Max Holloway sedang mengalami masalah keluarga, bahwa dia mengalami kesulitan menurunkan berat badannya, dan dia juga ingin bertarung di kelas berat yang lebih tinggi, kata Topuria kepada media, seperti yang dikutip dari BG Pen. Namun tak lama setelah klaim dari Topuria ini, Holloway langsung memberikan jawabannya melalui akun X-nya dengan menyebutkan bahwa Topuria hanya mengarang cerita di tahap ini, padahal menurutnya Holloway menyatakan kesiapannya. Tidak diketahui apa alasannya kenapa pertarungan mereka ini gagal digelar. Namun Holloway mengatakan jika itu bukan dikarenakan dari dirinya. Terlepas dari kedua alasan petarung ini, Topuria kembali mengingatkan bahwa dia berharap bisa kembali ke pertarungan Abu Dhabi yang akan digelar pada bulan Oktober yang akan datang, dan sesuai harapan dari banyak penggemar dengan melawan Holloway sebagai pertarungan yang cukup dinantikan. Khamzat Chimaev, pesaing di kelas welter yang baru saja menggagalkan pertarungannya di UFC Arab Saudi, namun kini telah menyatakan kesiapannya dengan memosting satu video latihan kerasnya di tengah hutan bersama beberapa rekan Chechnya-nya. Ternyata mendapat tanggapan yang kurang meyakinkan dari sang juara di divisinya, Dricus du Plessis. Mengingat pengunduran diri Chimaev yang membuat frustasi jutaan mata penggemar yang ingin menyaksikannya di UFC Arab Saudi pada bulan lalu, Du Plessis berpendapat bahwa para penggemar sebaiknya perlu untuk memperlambat laju kehebohan petarung Chechnya itu, yang akhirnya hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Aku ingin sekali melawan Khamzat, tidak ada yang pernah mengalahkannya, dan dia hampir seperti bogeyman. Namun jujur saja, aku kecewa. Pertarungan itu tidak terjadi meski aku tidak terlalu terkejut. Aku tidak menduganya padahal ada harapan agar ini terjadi. Saat ini tidak masuk akal untuk membicarakannya. Dia belum pernah melawan satupun petarung di kelas menengah, dan saat ini tidak satupun yang memasukkannya dalam pembicaraan. Karena itu sepertinya hanya membuang-buang waktu saja, kata juara divisi kelas menengah itu seperti yang dikutip dari pembicaraannya bersama Submission Radio. Hingga bulan Juli 2024, Chimaev telah 3 kali bertarung di kelas menengah, dengan yang pertama melawan John Phillips dalam debutnya di divisi tersebut, kemudian ketika mengalahkan Gerald Mischat beberapa bulan kemudiannya, dan yang terakhir Kamaru Usman dalam pertarungan lightweight pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam dunia MMA yang penuh resiko, petarung selalu mencari keunggulan. Terkadang keunggulan itu datang dari arah yang tak terduga. Muncullah Johnny Walker, petarung kelas berat ringan jangkung dengan bakat dramatis yang telah membuat pengumuman penting kepada komunitas MMA setelah pertarungan terakhirnya. Petarung asal Brasil ini selalu dikenal karena gaya bertarungnya yang tidak biasa dan kekuatannya yang juga luar biasa. Kemenangan KO-nya yang luar biasa membuatnya menjadi favorit penggemar di awal karirnya di UFC. Namun kemunduran baru-baru ini telah memaksanya untuk menilai kembali jalannya di Octagon. Walker baru-baru ini mengumumkan kepindahannya ke divisi kelas berat. Berita ini muncul setelah serangkaian kekalahan KO yang brutal di kelas berat ringan. Keputusan Johnny Walker untuk naik ke kelas ini tetap menjadi keberaniannya. Padahal kelas berat memiliki pukulan yang lebih keras, dan di divisi tersebut dipenuhi oleh petarung-petarung berpengalaman. Meskipun demikian, Walker berharap bertarung dengan berat badan alaminya dapat membantunya mengatasi nasib buruknya baru-baru ini. Walker saat ini mengalami 2 kekalahan dengan Volkan Ozdemir yang baru-baru ini menjatuhkannya di UFC Fight Night Arab Saudi. Dan sebelum itu Walker menghadapi Magomed Ankalaev dalam pertandingan ulang setelah pertarungan pertama ditetapkan sebagai no contest. Dia kalah TKO di ronde kedua setelah pukulan tangan kanan Dagestan itu mampu menjatuhkannya. Perpindahan ke kelas berat ini mungkin merupakan hal yang baik bagi Walker. Di dunia MMA yang liar, Walker membuat heboh dengan mengumumkan kepindahannya ke divisi tersebut. Yang mengejutkan bukan hanya kepindahannya, tetapi juga inspirasi yang mendukung kepindahannya ini dengan beberapa saran kepadanya. Salah satunya datang dari The MMA Guru,
yang dikenal dengan beberapa prediksi menariknya dari keberhasilan beberapa petarung yang telah diungkapkannya. Pakar tersebut lebih menyarankan Walker ketika naik ke heavyweight agar lebih disarankan untuk meningkatkan teknik gulat ofensif untuk melawan petarung kelas berat yang memiliki pukulan-pukulan kuat. Dengan demikian, berlatih gulat ofensif tampaknya bermanfaat dalam divisi yang tidak dikenal dengan teknik gulat. Dikaitkan dengan banyak lawan berkat kemenangan dominannya dalam mempertahankan gelar di UFC 303 akhir pekan lalu, Alex Pereira tengah dipersiapkan dengan lawan yang berikutnya. Dan dari beberapa calon lawan yang akan dihadapinya, satu nama yang disebut banyak penggemar berpotensi mengakhiri masa kejuaraannya adalah Magomed Ankalaev. Bintang Brazil di kelas berat ringan ini sedang menjadi pembicaraan hangat di sekitar pembahasan UFC. Terlebih lagi dari beberapa pesaing kelas berat yang juga siap untuk menyambutnya jika Powhatan bergegas pindah ke kelas tersebut. Termasuk salah satunya adalah Thomas Spinal yang menyatakan kesediaannya. Selain dari keberhasilannya yang dinilai cepat menemukan puncak di promosi UFC, terlebih lagi setelah kemenangan yang terakhir, Pereira kini menduduki peringkat nomor 2 pound for pound, satu tingkat di bawah Islam Makhachev. Namun mampu menggunting Jon Jones yang kini berada di peringkat ketiga. Juara asal Brasil itu juga dianggap sebagai petarung terlaris untuk saat ini, baik dari segi keuntungan acara pertarungan maupun kepopulerannya di media sosial. Namun dari kepopulerannya itu, Pereira menerima panggilan dari orang-orang seperti mantan juara Jamal Hill yang tetap vokal dalam keinginannya untuk membalaskan dendamnya pada petarung asli Sao Paulo tersebut. Pereira juga telah diperingatkan oleh Magomed Ankalaev bahwa dia akan kehilangan sabuknya jika mereka berbagi oktagon. Selain itu, mantan musuhnya juga telah menyampaikan tantangannya untuk pertarungan ulang dengan Pereira, Jan Blachowicz. Dari beberapa nama yang telah menjadi catatan tim Pereira untuk menjadi teman dansa yang berikutnya, manajer sang juara itu memberikan jawabannya dengan mengungkapkan bahwa Alex Pereira ternyata lebih menginginkan pertarungan ulangnya dengan petarung asal Polandia, Jan Blachowicz. Alasan ini mengikat dari pertarungan sebelumnya di antara keduanya, di mana Pereira hanya mampu memenangkannya melalui keputusan melawan Blachowicz. Jadi menurut pengakuan dari manajer Alex Pereira, Jorge Guimarães, jika UFC merestui keinginan mereka, maka untuk yang selanjutnya tim sang juara itu lebih memilih Jan Blachowicz untuk pertahanan gelar yang berikutnya. Di sisi lain, Blachowicz juga mengakui jika dia memiliki semacam mantra penangkal dari dugaan sihir dan praktik perdukunan yang dilakukan oleh Pereira dengan menyebutkannya di media sosial. Alex Pereira memiliki kemenangan KO yang hebat, tapi aku punya mantra penangkal untuk sihirmu, tulis Blachowicz di akun media X-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.